Sahabat yang baik, jumpa lagi dengan saya, Putu Setia, yang kini punya alias baru, Empu Jaya Prema. Dalam pembacaan Cari Angin, naskah yang terbit setiap hari Sabtu di koran Tempo. Versi video ini dimaksudkan untuk mereka yang tidak berlangganan koran Tempo, karena kalau tidak berlangganan, tidak bisa membaca Cari Angin. Di koran digital pun harus berlangganan lebih dulu, baru bisa mengaksesnya. Kalau di sini gratis, cuma subscribe dong channel saya ini. Oke, inilah Cari Angin terbitan koran Tempo akhir pekan 7 November 2020. Judulnya Vaksin. Kalau saya membaca sedikit menyimpang, mohon dimaklumi. Teks asli ada di layar ini. Vaksin. Harapan dan kegembiraan itu tiba-tiba surut. Kembali muncul ketidakpastian kapan COVID-19 akan berakhir. Program pemerintah untuk mengadakan vaksinasi virus corona semakin tidak jelas. Rencana awal vaksinasi akan dilakukan di bulan November ini. Masyarakat terlanjur senang. Mereka tidak peduli apa beda vaksin dengan obat. Yang terbayang adalah COVID-19 sudah hilang begitu vaksinasi berjalan. Orang bebas bergerak kemana maunya. Masker pun yang bikin sesak bagi sebagian orang bisa dicopot. Anak-anak kembali bersekolah. Orang yang suka menonton film kembali ke bioskop. Harapan yang begitu tinggi setelah sejak Maret lalu semua orang seolah-olah menjadi tahanan di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semuanya kembali ke rumah. Begitu banyak pejabat memberi keterangan soal vaksin ini. Informasi justru semakin simpang siur. Aneh juga, semakin banyak penjelasan, justru semakin banyak orang yang tidak mudeng. Masyarakat malah tambah bingung. Dan kabarnya, Presiden Jokowi pun kesal karena komunikasi soal pengadaan vaksin dan rencana vaksinasi begitu buruknya. Semakin hari semakin tidak jelas vaksin dari negara mana yang akan didatangkan. Apakah vaksin itu sudah melewati uji klinik fase 3 sebagaimana yang disyaratkan? Bahkan vaksin Sinovac yang uji klinis fase 3 dilakukan di Bandung oleh Bio Farma. Tidak jelas kapan selesai uji cobanya. Muncul lagi masalah lain soal kehalalan vaksin itu. Ternyata urusannya masih panjang. Ada lagi soal berapa banyak vaksin yang harus dibutuhkan dan apakah vaksin itu dari negara manapun didatangkan sudah memenuhi syarat untuk disuntikkan. Kabar yang terbaru soal vaksinasi akan dilakukan minggu ketiga bulan Desember. Yang menyampaikan kabar ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Beliau memang sering dijuluki Menteri segala bidang, tapi beliau adalah Wakil Ketua Umum Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Jadi memang berhak dong. Dijelaskan oleh Menteri Luhut bahwa mundurnya jadwal vaksinasi bukan karena tidak adanya pasokan vaksin, tetapi vaksinasi itu harus mengikuti prosedur. Apa prosedur itu? Penggunaan vaksin harus mendapatkan persetujuan dari lembaga yang berkompeten, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sayangnya, persetujuan ini tidak mudah. Sebab uji coba fase 3 belum selesai untuk vaksin yang diproduksi di negara manapun. Masih menunggu lama. Di situ masyarakat mulai kecewa. Kegembiraan ternyata terlalu dini untuk diumbar. Namun lagi-lagi untuk sebuah target, pemerintah mencoba menyiasati agar masyarakat tidak kesal, yakni meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan dengan status penggunaan darurat. Apakah ini sebuah berita gembira? Ternyata juga tidak. Justru ini membuat orang semakin was-was untuk divaksin. Apalagi para pakar wabah mengkritik rencana pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan status penggunaan darurat itu. Menurut pakar wabah, imunisasi dengan keadaan darurat tidak seharusnya dilakukan kepada khalayak ramai. Seharusnya tindakan itu hanya dilakukan untuk kalangan yang terbatas. Resikonya terlalu tinggi. Kekhawatiran masyarakat tercermin lewat survei yang dilakukan Koalisi Warga Lapor COVID-19 (ORG). Hasil survei mengenai vaksinasi ini adalah 60% masyarakat ragu-ragu dan tidak bersedia menerima vaksin Sinovac jika terinfeksi COVID-19. Hanya 23% masyarakat yang menyatakan bersedia menerima vaksin itu. Sisanya tak memberikan jawaban. Bagaimana dengan vaksin merah putih yang dikembangkan lembaga Eijkman? Ada 56% masyarakat Indonesia ragu-ragu dan tidak bersedia menerima vaksin merah putih itu. Sementara hanya 35% menyatakan setuju dan sisanya tidak menjawab. Apa sih yang salah? Perencanaan yang tidak matang dan koordinasi yang amburadul, atau sekadar komunikasi yang buruk? Bisa jadi semuanya. Demikian sahabat yang baik, Cari Angin 7 November 2020. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa minggu depan.